Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwat, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan-ringkasan mengagungkan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Husaimi hafizahullah ta'ala. Dan ada dua catatan penting berkaitan dengan simpul sebelumnya, ya, simpul 17. Tadi Abu Ashraf sempat bertanya tentang bagaimana tentang masalah boikot, ya, tentang masalah boikot. Apakah ada ketentuan-ketentuannya dan seterusnya? Ya, jelas ada ketentuannya. Fikih boikot itu tidak sembarangan diajarkan, ya, ajarkan. Itu para masyayikh yang ajarkan fikih boikot, ya. Ulama-ulama besar kita ajarkan fikih boikot. Dan memboikot itu tidak sembarangan juga, ya. Ada dhawabitnya. Dan dhawabitnya tersebut itu ulama yang mengetahuinya. Salah satu dhawabitnya fikih boikot adalah seseorang ya harus memastikan bahwasanya memboikot itu memiliki maslahat, ya, memiliki maslahat ketimbang diboikot. Artinya ketika kita memboikot ahlul bid'ah dan semisalnya, ya, orang yang fajir dan semisalnya, maka dia memiliki dampak, ya, dia punya dampak berkaitan dengan boikot tersebut. Kalau tidak ada dampaknya, atau bahkan ketika kita boikot justru memberikan dampak yang buruk bagi dakwah sunnah, maka tidak bisa diboikot. Itu salah satu dhawabitnya, ya, salah satu dhawabit. Ini dijelaskan panjang lebar, ya, di masalah fikih boikot. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang harus kita ketahui bahwasanya kalau seorang guru itu marah kepada kita, itu menunjukkan bahwa mereka sayang terhadap kita, ya. Mereka sayang, bukan berarti mereka benci terhadap kita. Satu, mereka sayang terhadap kita, dan yang kedua, mereka menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena ketika orang-orang main di majelisnya para ulama, maka berarti mereka seperti bermain-main di majelisnya Nabi, ya. Seperti di Maqid yang ke-16, ya. Karena majelisnya Nabi, ya, kata Sahal At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari, man azroda ayanzuro majalisal anbiya maka perhatikanlah fal yanzur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin melihat majelisnya Nabi, maka perhatikan majelisnya ulama, ya. Maka orang yang bermain-main di majelisnya ulama, maka sebagaimana dia juga main-main di majelisnya Nabi, gitu. Maka para ilmu itu, ahli ilmu, mereka menegur kita karena hal tersebut, bukan karena ada dendam pribadi, ya, bukan ada dendam pribadi dengan kita. Selanjutnya kita masuk lagi di maqid yang ke-18 tentang memperhatikan bertanya kepada seorang penuntut ilmu, ya, memperhatikan masalah bertanya kepada ulama, masalah ulama. Maka kata penulis terakhir, ya, maka seseorang itu tidak akan beruntung, ya, di dalam bertanya kecuali mereka mengamalkan 4 perkara. Perkara yang pertama adalah, ini maksudnya adalah seseorang tidak akan dianggap bertanya dengan benar ketika dia tidak amalkan 4 pokok ini. Langkah pertama, al-fikru fi su'alihi limadza yas'alu. Seorang penuntut ilmu harus memikirkan, ya, harus memikirkan berkaitan dengan soalnya. Mengapa dia bertanya? Ya, mengapa dia bertanya? Limadza yas'alu? Kenapa dia bertanya? Fayakunu qasduhu minas su'ali tafaqquhu wa ta'allum, ya. Maka niatnya, ya, keinginannya untuk bertanya, ya, dari pertanyaan tersebut adalah untuk
tafaqquh dan ta'allum, untuk belajar dan tafaqquh fid din. Maka niatnya itu di dalam bertanya itu harus tafaqquh, dan sudah kita jelaskan berkaitan dengan itu. La ta'annutu wat tahakkumu, bukan untuk menyusahkan gurunya ataupun bukan untuk menyindir gurunya. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfaatahu. Oleh karenanya siapa yang niatnya buruk ketika bertanya, ketika bertanya, maka dia akan diharamkan dari keberkahan ilmu dan diharamkan manfaat ilmu padanya. Yang bertanya untuk menguji guru atau bertanya untuk berdebat sama guru, maka diharamkan tentunya keberkahan ilmu. Itu pokok pertama, yaitu dia harus pikirkan kenapa dia harus bertanya. Pokok yang kedua, at-tafattunu ila ma yas'alu anhu, yaitu seseorang hendaknya perhatikan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Seorang hendaknya perhatikan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Kalau pokok yang pertama berkaitan dengan niatnya bertanya, pokok yang kedua ini adalah tentang pertanyaannya. Ya, seseorang hendaknya perhatikan ke pertanyaan yang dia ingin tanyakan. Fala tas'al amma la naf'a fihi, maka jangan kamu tanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Imma bin nazri ila halika au bin nazri ila al-mas'alati nafsiha. Baik pertanyaan tersebut tidak bermanfaat pada kondisimu, ataupun pertanyaan tersebut tidak bermanfaat pada zat pada pertanyaan itu sendiri, ya. Pada pertanyaan itu sendiri. Baik pertanyaan tersebut tidak bermanfaat untukmu atau pertanyaan tersebut tidak secara zahirnya, secara zatnya pertanyaan itu memang tidak bermanfaat. Contoh misalnya, pertanyaan yang secara asal tidak bermanfaat, ya, secara asalnya tidak bermanfaat, meskipun secara ilmu ada sudut pembahasan ilmu. Pernah kita singgung ya di awal-awal khulasah, ya. Sebagian dari para penuntut ilmu, ya, disebutkan oleh Asy-Syuyuti, ya, bahwasanya Nabi Nuh itu musibahnya apa? Azabnya apa? Nabi Nuh? Banjir, ya. Maka dijelaskan sama As-Suyuti. Sebagian penuntut ilmu zamannya As-Suyuti mengatakan, ya, bertanya, itu banjir apa? Banjir air laut atau banjir air tawar? Itu. Maka itu tidak ada manfaatnya. Zatnya itu sendiri tidak ada manfaatnya. Atau pertanyaan mungkin bermanfaat, tapi untuk kepentingan diri kita tidak bermanfaat. Gitu. Mungkin bermanfaat, itu pertanyaan bermanfaat, tapi untuk diri kita, ya, hal untuk keadaan kita tidak bermanfaat. Contoh misalnya pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan negara. Kebijakan negara. Gitu. Kebijakan impor lah, kebijakan pajak dan seterusnya. Pertanyaan itu bermanfaat tapi bukan untuk kita, ya, bukan untuk kita. Itu untuk orang lain, ya.
kemanfaatannya itu orang lain. Nah, itu poin yang kedua. Oh, beliau jelaskan setelahnya ya, berkaitan dengan itu. Wa misluhu su'alu amma la yaqa. Contoh pertanyaan yang tidak bermanfaat adalah pertanyaan yang belum terjadi. Pertanyaan yang belum terjadi. Pertanyaan yang belum terjadi. Contoh misalnya pertanyaan yang belum terjadi, apa hukumnya sholat di planet Mars? Gitu. Belum terjadi. Apa hukumnya sholat di bulan? Au ma la yuhaddisu bihi kullu ahadin. Atau pertanyaan tersebut tidak bisa dibicarakan kepada semua orang, kepada semua orang. Wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Akan tetapi pertanyaan ini hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu. Contohnya raja, ya, pertanyaan raja. Contohnya kepada pertanyaan masalah kebijakan negara, ya, kebijakan negara, maka tidak bisa pertanyaan tersebut dibuka secara publik. Ya, dibuka secara publik. Itu pokok yang kedua. Kemudian pokok yang ketiga, al-intibahu ila salahiyati hali syaikhi lil ijabati an sualihi. Yaitu seorang hendaknya memperhatikan baiknya kondisi guru untuk menjawab pertanyaan. Baiknya kondisi guru untuk menjawab pertanyaan. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Maka jangan seseorang bertanya pada kondisi-kondisi yang tidak baik, ya, atau yang dilarang. Kakaunihi mahmuman, seperti kondisi gurunya lagi bersedih, misalnya sedang bersedih. Au mutafakkiran, atau gurunya sedang lagi berfikir. Gurunya lagi berfikir, lagi apa istilahnya, lagi apa namanya, ada pikir beratnya, masalah rumah tangga dan seterusnya. Au masyan fit tariqin, atau gurunya sedang berjalan di jalanan, ya, sedang berjalan. Au raqiban sayyaratahu, atau gurunya sedang naik kendaraan, naik mobil. Bal yatahayyanu tiba nafsihi, akan tetapi atau ia hendaknya menantikan kondisi baiknya gurunya. Kondisi baiknya gurunya. Maka ini adalah contoh-contoh di mana pertanyaan tidak cocok dilontarkan kepada guru, ya, yaitu ketika lagi sibuk, lagi bersedih, lagi dan seterusnya, lagi berjalan, ya. Pokok keempat, tayakkuzus sa'ili ila kaifiyati su'alihi, yaitu si penanya harus mengingat cara bertanya. Cara bertanya. Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibatin. Dengan mengeluarkan pertanyaannya tersebut dalam bentuk yang baik dan beradab.
fayuqaddimu du'a lisyaikhi, maka dia mendahulukan berdoa kepada guru. Sudah kita jelaskan ya doanya, yaitu ahsanallahu ilaikum wa yubajjilahu fi khitabihi. Kemudian orang tersebut memuji gurunya di dalam penyampaiannya. Memuji gurunya di dalam khitabnya, di dalam pembicaraannya. Wala takunu mukhatabatahu mukhatabatu ya. Tuh mukhatabatu itu isim takununya. Wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suki wa akhlaqil awwami. Dan janganlah ia sampaikan pertanyaan kepada gurunya sebagaimana ia berbicara kepada penghuni pasar ataupun kerumunan orang awam. Nah, kita sudah tahu ya bagaimana kalau kita berbicara dengan orang pasar, ributnya minta ampun, ya, ataupun berbicara ke orang awam, maka seorang penuntut ilmu tidak boleh menyamakan pembicaraannya dengan orang-orang pasar dengan gurunya. Dan saya katakan bahwasanya itu bukan memunafikkan diri, ya, itu bentuk adab, bukan munafik. Itu bentuk adab. Ya Allah perintahkan untuknya. Ya. Maka itu adalah 4 pokok di dalam bertanya ya, bertanya. 1 masalah niatnya, yang kedua masalah pertanyaannya, yang ketiga keadaan gurunya, dan yang keempat adalah cara menyampaikan pertanyaan. Cara menyampaikan. Lanjut, kita masuk di maqid yang ke-19. Maqid 20 insyaallah hari Sabtu ya. Jadi sebelum ujian kita maqid 20. Al-maqidut tasi' asyar, simpul yang ke-19 di dalam memuliakan ilmu adalah syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Ini luar biasa ya. Ini sangat susah bagi kita di maqid yang ke-19 ini sangat sulit untuk kita. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu ilaihi. Termasuk dari pemuliaan seseorang terhadap ilmu adalah besarnya gairah hati untuk belajar. Besarnya gairah hati untuk belajar. Fasidqut talabi yalahu yujibu mahabbatahu. Maka jujurnya seseorang ketika belajar, memberikan konsekuensi, yaitu cintanya dia pada ilmu. Maka orang yang jujur di dalam belajar, konsekuensinya adalah cinta dengan ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, dan bergantungnya hati pada ilmu tersebut. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna lazzatuhul kubra fihi. Subhanallah. Ini susah sekali. Dan seorang hamba tidak akan mencapai derajat ilmu sampai ia merasakan kelezatan yang besar di dalam belajar.
Ini susah sekali. Ya, kenapa saya bilang susah? Baru kita buka kitab saja 5 menit sudah ngantuk. Maka orang yang benar-benar cinta sama ilmu, dia akan merasakan kelezatan yang besar padanya. Nah, kita akan jelaskan seperti apa kelezatannya penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu. Wa innama tunalu lazzatul ilmi bisalasati umurin. Ya, seseorang atau kelezatan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 3 hal. Dan sebenarnya 3 hal ini ikhwan sudah dibahas di maqid-maqid di awal-awal. Nah, maka maqid ke-19 ini adalah hasil ya atau muara dari maqid sebelumnya. Kalau seseorang sudah mengikuti maqid-maqid sebelumnya, maka maqid 19 ini akan mengikuti ya. Nah, seseorang tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu kecuali dengan 3 hal. Zakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Perhatikan di situ Ibnul Qayyim ya. Kalau pakai Al-Jauziyah, maka al pada Al-Qayyimnya dihilangkan ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Bagaimana cara seseorang mendapatkan kelezatan ilmu? 1. Bazlul wus'i wal jahdi, mengerahkan semua kapasitasnya dan semua usahanya di dalam belajar. Mengeluarkan dan mengerahkan semua kapasitasnya dan semua usahanya di dalam belajar. Ini sangat susah sekali, sangat susah. Nah, karena yang dimaksud di situ ikhwan, kapasitas dan usaha berkaitan dengan harta. 1 ya. Jadi dia menghamburkan hartanya ya. Pokoknya harta yang paling maksimal dia bisa keluarkan untuk belajar, pokoknya dia keluarkan. Nah itu 1 harta. Yang kedua adalah waktu. Pokoknya semaksimal mungkin saya bisa manfaatkan waktu saya untuk belajar, maka saya akan korbankan waktu saya untuk belajar. Dan ini susah, sangat susah. Harus ada pendidikan ya, kita dididik dari awal untuk mencintai ilmu. Nah, maka seseorang itu dia berusaha dan mengerahkan semua apa yang dia biasa usahakan. Yang kedua adalah sidqut thalabi, jujurnya di dalam belajar. Jujurnya dia di dalam belajar. Maksudnya jujur di dalam belajar adalah kalau dia sudah niatnya benar, maka jujur itu adalah niat tersebut dia implementasikan ke hal yang nyata begitu. Contoh misalnya, dia mau menjadi seorang penuntut ilmu dan dia bertekad untuk seorang penuntut ilmu, itu kan niat ya, itu niat. Saya mau bertekad seorang penuntut ilmu dan saya mau membaca kitab-kitabnya ulama misalnya ya, kitab-kitabnya ulama. Maka kalau dia jujur di dalam hal tersebut ya, dia sudah niatkan dan dia jujur, maka dia ikuti step by step hal tersebut ya. Dia wujudkan. Contoh belajar ya, buka kitab ya, mendengarkan kajian, bagaimana caranya untuk bisa membaca kitab. Nah itu dia wujudkan. Nah gitu. Nah, orang yang tidak jujur maka ya tidak akan tercapai cita-citanya. Nah, kata ulama ya, intasduqillaha yasdukka. Ketika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan cita-citamu begitu. Nah, maka itu namanya jujur di dalam belajar. Yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas. Benarnya niat dan keikhlasannya. Ini ada di maqid awal ya. Maqid pertama, maqid kedua.
benarnya niatnya dan keikhlasan. Jadi kembali ke makid pertama. Wala tatimmu hadhil umur salasatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu anil qalbi. Dan 3 hal ini tidaklah sempurna, ya, yaitu mengarahkan semua kapasitas dan usaha, dia jujur dalam belajar dan benarnya niatnya. Ketiganya tidak akan sempurna kecuali menahan apa yang menyibukkan dirinya, yang menahan apa yang menyibukkan hatinya dari selain ilmu. Menahan seluruh yang menyibukkan hatinya dari selain ilmu. Ini sudah tingkatan lebih tinggi lagi, ya. Lebih tinggi. Inna lazzatal ilmi fawqa lazzatis sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaihi nufusun kathiratun wa tubzalu li ajaliha amwalun wafiratun wa tusfaku dima'un aziratun. Sesungguhnya kelezatan ilmu mengalahkan kelezatan yang dimiliki oleh para sultan dan penguasa. Kelezatan yang dimiliki oleh ketika belajar mengalahkan kelezatan yang dimiliki oleh penguasa, yang dimiliki oleh sultan. Allati tatatalla'u ilaihi nufusun katsiratun, yang dimana kelezatan yang dimiliki oleh penguasa tersebut, ya, banyak jiwa-jiwa yang menginginkannya, banyak jiwa-jiwa yang menginginkannya. Berapa di negeri kita yang mau menjadi pemimpin, ya, yang mau menjadi anggota, ya, legislatif ataupun eksekutif dan seterusnya, dibandingkan dengan berapa di antara kita yang menginginkan sebagai status penuntut ilmu, ya. Kalau orang normal, orang yang biasa, kebanyakan manusia, ya jelas, ya, dia akan memilih, ya, untuk menjadi, ya, penguasa, pejabat, ya. Oleh karenanya, ya, kita sudah buktikan sekarang, ya, banyak manusia yang menginginkan jabatan, banyak manusia menginginkan nikmat tersebut, ya. Akan tetapi kata penulis, sesungguhnya kelezatan ilmu di atas kelezatan itu, yang dimana manusia banyak luput darinya. Kelezatan sultan yang dimana manusia, ya, banyak jiwa menginginkannya, ya. Kita tahu banyak orang yang mau menginginkan jabatan. Wa tubzalu li ajliha amwalun wafiratun, dan harta-harta banyak dibuang karena meraih jabatan tersebut. Ma'ruf, ya, sekarang kita musim pemilihan, musim seterusnya. Berapa harta yang dibuang dibandingkan dengan harta yang dibuang dalam menuntut ilmu? Paling harta yang dibuang menuntut ilmu 1 juta, 2 juta, ratusan ribu. Tapi kalau harta yang dibuang untuk jabatan, kekuasaan, berapa? Ya, bukan lagi sampai jutaan, ya, sampai miliaran. Nah, maka kata penulis, ya, wa tubzalu li ajliha amwalun wafiratun, ya, harta-harta yang banyak dibuang karena hal tersebut, ya, demi meraih jabatan. Wa tusfaku dima'un aziratun, dan dan darah-darah banyak tertumpah karena hal tersebut. Maksudnya orang itu menginginkan jabatan, ya, sampai-sampai dia harus korbankan keluarganya, misalnya korbankan orang lain, jadikan tumbal orang lain, ya. Dia korbankan jiwanya orang demi meraih nikmat menjadi penguasa.
Akan tetapi kata penulis, sesungguhnya kelezatan ilmu di atasnya kelezatan tersebut. Di atasnya kelezatan tersebut. Walihadza kanatil muluku tatuqu ila lazzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsiliha. Oleh karenanya wa tatlubu tahsilaha maf'ulun bih. Oleh karenanya para raja-raja menginginkan kelezatan ilmu. Para raja-raja mengharapkan kelezatan ilmu. Wa tuhissu faqdaha. Para raja sangat merasakan kehilangan ilmu tersebut. Kelezatan ilmu tersebut. Wa tatlubu tahsilaha. Dan mereka para raja sangat ingin mendapatkannya. Sangat ingin mendapatkan nikmat belajar tersebut. Beliau nanti jelaskan ya, contoh nyata bagaimana nikmat belajar itu diluputi oleh para raja dan para sultan. Kata penulis, qila li Abi Ja'farin al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur pernah ditanyakan kepadanya. Siapa itu Abu Ja'far al-Mansur? Beliau adalah Khalifah Abbasiyah ya, Al-Khalifatil Abbasi Al-Mashhuril ladzi kanat mamalikuhu tamla'us syarqa wal gharba. Yaitu Khalifah Abbasiyah yang dimana kerajaannya meliputi timur dan barat. Meliputi timur dan barat. Dan kita tahu ya, ikhwan, dinasti terbesar di dalam Islam yang pernah menguasai timur sampai barat ya. Oleh karenanya kerajaan Islam itu digelari sebagai kerajaan Al-Mamlakah Asy-Syarqiyyah wal Gharbiyah, kerajaan timur dan barat. Karena kenapa? Di zaman dulu dinasti yang paling besar ya, dinasti yang paling besar di dalam memerintah bumi ya, itu adalah dinasti Abbasiyah. Kalau antum buka peta di ujung timur dinasti Abbasiyah itu adalah Spanyol. Ya, Spanyol. Antum tahu benua Eropa, Spanyol di paling timur, ya. Bersama dengan Maroko. Spanyol dan Maroko itu atas bawah ya. Spanyol di utara, Maroko benua Afrika di selatannya, ya. Itu timurnya. Di baratnya, bayangkan sampai dari timur tersebut sampai barat kerajaan Abbasiyah itu puncak-puncaknya itu di zamannya Ja'far al-Mansur, yaitu sampai masuk ke wilayah Cina. Bayangkan dari Cina, benua Asia sampai dengan benua Eropa ujung, dari timur ke barat. Itu saking besarnya tuh wilayahnya. Itu bisa kalau kita hitung-hitung luasnya 3 kali besar dari luas Rusia sekarang. Luas Rusia dan luas Cina ya, luas Cina. Nah, maka itu saking besarnya kerajaan yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, salah satu raja dari dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur, kata beliau. Ya. Abu Ja'far al-Mansur. Seseorang bertanya kepada Abu Ja'far al-Mansur, ya, hal baqiya min lazzatid dunya syai'un lam tanalhu? Wahai Abu Ja'far al-Mansur, ditanyakan sama ini khalifah ya, Khalifah Abbasiyah yang sudah kuasai timur sama barat. Sudah kuasai timur sama barat. Termasuk kerajaan besar itu, ini Abbasiyah, dinasti terbesar yang pernah ada di sepanjang sejarah manusia. Dikatakan sama Abu Ja'far al-Mansur,
Hal baqiya min lazati dunya syai'un lam tanalhu. Abu Ja'far al-Mansur, apakah ada tersisa dari kelezatan dunia yang belum kamu dapat? Kita saja dapat tanam misalnya 1 kapling, senangnya luar biasa kita. Dapat tanah 1 kapling, ya. 1 kapling, 10 kali 15. Senangnya luar biasa, ya. Punya kos-kosan 1 petak 10 kali 20. Senangnya sudah kayak raja. Ya, sudah kayak rajanya Bahodopi. Ya. Apalagi Abu Ja'far al-Mansur yang punya timur dan barat. Maka orang bertanya sama dia, ya, apakah ada satu nikmat dunia yang kamu luput, Abu Ja'far al-Mansur? Maka kata Abu Ja'far al-Mansur, faqala, beliau berkata, wa huwa mustawin ala kursihi wa sariri mulkihi, sambil beliau berada di singgasana kerajaannya, singgasananya, kursi kerajaannya. Bayangkan orang paling satu yang menjabat 01-nya dunia lah, ya. Ditanyakan tentang hal tersebut dan beliau mengatakan, baqiyat khoslatun, tersisa satu lagi nikmat dunia, kelezatan dunia yang belum saya dapatkan. Sisa 1. An aquda ala mistobatin, yaitu saya ingin duduk di sebuah kursi yang tinggi. Mistobah, ikhwan, di situ kan tertulis mistobah. Mistobah itu adalah kursi yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi, ya. Ya. Kursi cukup tinggi. Kursi ini ditempati oleh para pengajar atau para ulama-ulama terdahulu ketika belajar. Ini bukan mistobah, ini cuma kursiun, ya. Kalau mistobatun itu cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Nah, itu namanya mistobah. Maka kata Abu Ja'far al-Mansur, satu nikmat yang belum saya dapatkan adalah an aquda ala mistobatin. Saya ingin duduk di mistobah, kursi yang tinggi tersebut. Wa hauli ashabul hadis. Dan di sekitaranku, maksudnya orang-orang yang duduk ya, orang yang duduk di bawahku itu adalah ahli hadis. Maksudnya penuntut ilmu. Berarti Abu Ja'far al-Mansur mau sebagai apanya? Pengajar. Abu Ja'far al-Mansur mau sebagai pengajar. Di sekitaranku, kata Abu Ja'far al-Mansur, ada penuntut ilmu, ahlul hadis. Fayaqulul mustamli, ya, maka al-mustamli mengatakan, al-mustamli, ikhwan, al-mustamli itu di zaman dulu kan tidak ada mikrofon, ya. Dulu tidak ada mikrofon. Jumlah orang yang hadir pada majelis, ya, dulu kalau ulama-ulama besar, ya, Imam Ahmad saja majelisnya itu dihadiri 5.000 orang, ya. Kapasitasnya Darussunnah ya paling mungkin 100 orang itu sudah pengap, ya. 5.000 orang, antum bisa bayangkan, ya, 5.000 orang. Maka bagaimana caranya hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bisa didengar orang paling belakang kalau tidak ada mikrofon? Maka jawabannya menggunakan mustamli. Itu namanya mustamli. Mustamli itu adalah orang yang duduk di antara ahli hadis, kemudian si syekhnya membaca hadis, ya, kan tanpa mikrofon, ya, tanpa mikrofon. Syekhnya membaca hadis. Mustamli ini meneruskan hadis tersebut sampai ke belakang. Haddatsana fulan, si gurunya bilang haddatsana fulan. Mustamli setelahnya dia bilang haddatsana fulan. Didengar sama mustamli di belakang, haddatsana fulan, terus sampai ke belakang. Itu namanya mustamli. Paham? Paham ya? Begitu namanya mustamli. Fayaqulul mustamli, maka mustamli berkata, man zakarta rahimakallah, siapa yang kamu mau sebutkan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya mustamli ini berbicara kepada Abu Ja'far al-Mansur, ya. Ini keinginannya Abu Ja'far al-Mansur, mau dikasih begitu, ya.
Siapa yang kamu mau sebutkan wahai guruku, ya, semoga Allah merahmatimu. Fayaqul, maka orang tersebut berkata, maksudnya Abu Ja'far Mansur, dia menginginkan begini, haddatsana fulanun, telah menciptakan kami, telah menceritakan kepada kami fulan. Maksudnya ilmu hadis. Haddatsana fulanun, qala haddatsana fulanun, ya, qala haddatsana fulanun. Diteruskan lagi mustamli di belakang, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun. Didengar sama mustamli di belakang, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, dan seterusnya. Sampai seluruh satu majelis mendengar. Wa yusuku ahaditsal musnadah. Dan orang tersebut, ya, menyampaikan hadis dengan sanadnya. Itu yang dia inginkan Abu Ja'far al-Mansur. Menjadi seorang guru yang diteruskan hadisnya di para penuntut ilmu. Bayangkan, mau pilih apa Abu Ja'far Mansur? Nikmat apa lagi yang belum beliau dapatkan? Nikmat istri, ada istrinya, istri-istrinya, ya. Nikmat kerajaan, ada semua kerajaannya. Nikmat yang belum beliau dapatkan adalah menjadi seorang ulama yang didengar hadisnya. Itu luar biasa. Maka itu kecintaannya para raja terhadap ilmu, sampai dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ya, saya lupa namanya, kalau saya tidak salah Atha bin Abi Robah, wallahu alam, dikatakan seandainya para raja-raja mengetahui kenikmatan yang ada pada ilmu yang ada pada dada-dada kami, bukan Atha bin Abi Robah, tapi Syekh Mukbil. Seandainya para raja mau mengetahui nikmatnya ilmu yang ada pada dada-dada kami, maka mereka rela untuk menebas dada-dada kami dan mengambil dada-dada tersebut. Saking nikmatnya dia untuk belajar. Itu saking nikmatnya belajar. Antara Syekh Mukbil atau bin Abi Robah, saya lupa. Intinya salah seorang ulama. Seandainya mereka para raja ingin mengetahui nikmatnya belajar pada ilmu kami, niscaya mereka akan membelah dada-dada kami. Wa mata umiral qalbu bil lazzatil ilmi, dan ketika hati telah dihuni oleh lezatnya ilmu. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada hati ketika kelezatan ilmu ada padanya. Ketika hati telah dihuni oleh kelezatan ilmu, saqatat lazzatul adati, maka seluruh kenikmatan duniawi, kenikmatan yang biasa kita lihat itu akan terputus. Sakhatat wa zahalatin nafsu anha, dan jiwa akan melupakan nikmat-nikmat tersebut, nikmat duniawi tersebut. Saking hatinya sudah dipenuhi ilmu, dia sudah lupa itu namanya nikmat dunia. Bal tastahilul alamu lazzatan bihadhil lazzati. Ini subhanallah. Bahkan ketika dia belajar, ya, rasa sakit yang dia derita ketika belajar bahkan menjadi lezat karena kelezatan ilmu. Rasa sakit yang dia derita ketika belajar bisa menjadi lezat karena kelezatan ilmu. Maka ini adalah ilmu tingkat tinggi. Sebagian istri-istrinya ulama, ulama salaf dan ulama hadis terdahulu itu cemburu dengan tingkah suaminya. Bilang, saya cemburu dengan tingkah suami saya.
karena dia memiliki istri kedua. Istri keduanya dia suka temani bergaul. Terus ditanyakan siapa istri keduanya? Istri keduanya adalah buku-bukunya. Bayangkan. Dia cemburu sama buku-bukunya. Sebagian ulama salaf terdahulu, ya, saking cemburunya istrinya dengan buku-bukunya, dia rela untuk dia mau bakar bukunya istrinya, suaminya. Dia mau bakar. Saking cemburunya, bayangkan. Kisah sebagian ulama, saking sukanya untuk belajar atau membaca buku, banyak koleksi-koleksi bukunya. Ulama hadis ini meninggal. Antum tahu meninggal gara-gara apa? Meninggal gara-gara kejatuhan bukunya sendiri. Bayangkan. Meninggal gara-gara kejatuhan bukunya sendiri. Sebagian ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya pernah share ke grup ya, ke teman-teman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah sakit. Kemudian dibawa ke dokter, ya, seperti biasa. Terus dokter ini bilang, "Aduh, ini salah satu obatnya, ya, Syekh, antum harus tunda dulu belajar. Kurang-kurangi dulu baca bukunya, kurang-kurangi. Ya. Antum kayaknya terlalu push baca bukunya, ya, terlalu push." Maka si Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan dokter, orang ahli. Dia kasih wejangan, resep sesuai keahliannya, ya kan? Ya, wajar kan dia bilang, "Oh, kurang-kurangi dulu belajar, ya, kurang-kurangi belajar." Akhirnya si Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Saya akan mendebat ilmumu dengan ilmu saya." Sesungguhnya dia bilang Syekhul Islam gitu, "Saya akan mendebat ilmumu," maksudnya ilmu kedokteran yang kau punya, "dengan ilmu yang saya punya." Ilmu maksudnya ilmu agama, ya, ilmu agama. "Saya mendebat ilmumu dengan ilmu saya." Syekhul Islam mengatakan begini, Setiap kali saya membaca dan meneliti sebuah masalah di dalam kitab-kitab, maka hati saya itu tenang. Dan ketika hati saya tenang, maka badan saya juga jadi segar kembali. Maka kamu tidak bisa menghentikan saya untuk baca kitab hanya gara-gara saya sakit. Justru saya akan semakin baca kitab gara-gara saya sakit. Gitu. Terus apa kata dokter ini? Dia bilang, dokter ini, "Ya, kayaknya Syekh, ini tidak ada dalam ilmu saya ini." Dia bilang begitu. Ini di luar ilmu saya ini, Syekh. Gitu. Dan memang benar, ya, kadang-kadang kalau kita saking sukanya sesuatu, ya, meskipun kita sakit, itu jadi enak, ya toh? Enak. Nah, maka begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau jadikan membaca, belajar, ya, mendengarkan ilmu, ya. Misalnya kita sering menonton rekamannya ulama, ya, darsnya ulama, dan itu menjadi kebiasaan kita setiap hari, maka ketika kita stopkan kegiatan tersebut pasti dibilang kayaknya ada yang kurang. Maka begitulah kecintaan para ulama terhadap ilmu, ya, para ulama terhadap. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa yakum. Selesai pembelajaran kita di maqid yang ke-19. Insyaallah hari Sabtu kita akan masuk di maqid terakhir, dan saya minta kepada teman-teman maupun ikhwan dan ummahat, ya, akhwat, ya, di hari terakhir silakan membawa HP-nya, ya, HP-nya. Kita akan ujian menggunakan Google Form. Nah, Google Form. Dan saya sudah janji ke teman-teman yang yang mendapatkan nilai tertinggi itu saya akan kasih hadiah kitab, ya, kitab. Dan itu insyaallah bermanfaat untuk teman-teman, ya. Jadi silakan dimoroja kembali, ya, dibaca, dinonton videonya, dan insyaallah taala setelah maqid ke-20 di hari Sabtu setelah sholat Isya kita akan memulai ujian. Santai saja, ya. Naktafi bihadzal qadar wa minallah nasallallahu taala yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadirul alaih. Kita tutup mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.